Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Kalau Kak Vina gimana kabarnya Kak Vina? Kabarnya baik Kak Ipe. Kalau Kak Ariel? Puji Tuhan, Kak Ipe juga baik dan Kak Ipe sudah siap untuk beribadah pagi hari ini. Oke, kalau sudah siap untuk beribadah, adik-adik juga siap nih untuk beribadah. Nah, kita mau mulai ibadah kita, adik-adik yuk duduk yang manis. Terus yang masih bermain, yuk duduk yang manis, kita mau mulai ibadah. Dan jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya dan siapkan alat tulisnya ya. Oke adik-adik? Oke, kalau sudah siap semuanya, Kak Ipe mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mau mengawali ibadah kita dengan baik. Yuk, mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, mari adik-adik semua yang di rumah atau dimanapun adik-adik berada, yuk kita berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik tetap berdiri. Kak Ipe mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi lagu Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Untuk gerakannya, ikutin gerakan Kak Ipe sama Kak Vina ya. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, silakan duduk kembali dan kita mau berdoa pembuka. Adik-adik dalam sikap berdoa yang benar ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dari pagi hari. Dan kami memulai impak kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
berkatilah impak kami ini agar berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dan berkati juga kami semua sebagai anak-anak yang di rumah atau dimanapun, supaya bisa mengikuti ibadahmu ini dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Siapkan dulu Alkitabnya. Kalau Alkitabnya udah disiapin, taruh dulu lagi di samping kalian. Karena kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Gerakannya ikutin Kak Ipei dan Kak Vina ya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Roh Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, yuk adik-adik ambil lagi Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur. Oke adik-adik, tadi sudah pegang Alkitab. Sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Kak Vina tungguin ya. Kak Vina ulangin. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Kalau sudah buka semua, nah cara bacanya Kak Vina akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam dibantu oleh Kak Ipe. Mari bermazmur. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu, Siapakah orang yang menyukai hidup? yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian pembacaan Mazmur. Silakan tutup Alkitabnya adik-adik. Untuk merespons Mazmur yang tadi sudah kita baca, kita mau nyanyi satu pujian lagi. Yuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Nanti gerakannya ikutin Kak Vina dan Kak Ipei. Ayo Karil. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu apa ya? Nah, kita mau mendengarkan pengumuman di minggu ini. Jadi adik-adik simak dulu ya pengumuman di minggu ini.
Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan bersukacita selalu ya. Hari ini Kakak Dinda akan bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Tapi sebelum Kakak Dinda bercerita, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita. Berkatilah Kakak Dinda yang akan bercerita, dan berkatilah kami agar dapat mendengarkan cerita tentang firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Kakak Dinda akan bercerita tentang penjala ikan yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, apa sih penjala ikan itu? Adik-adik, siapa di sini yang suka makan ikan? Kakak Dinda suka banget makan ikan, apalagi sama nasi. Adik-adik juga ya? Nah, sebelum ikan-ikan itu adik-adik bisa makan, sebelum mama bisa masak di rumah, ikan-ikan tersebut harus ditangkap terlebih dahulu di laut. Nah, orang yang menangkap ikan itu disebut penjala ikan atau nelayan. Biasanya orang itu menangkap ikan dengan jala atau jaring. Seperti ini adik-adik. Ikan-ikan tersebut ditangkap dengan jala atau jaring. Tuhan Yesus mengajak para penjala ikan untuk menjadi muridnya. Ada 4 adik-adik. Yang pertama, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Satu kali lagi ya. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Nah, setelah bertemu Tuhan Yesus, mereka diajak untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi, tapi tidak pakai jala yang tadi ya. Maksudnya, jala yang harus kita pakai
pandai dalam menjalankan tugas yang Tuhan beri adalah hidup kita, hati kita, talenta kita, apapun yang ada dalam diri kita. Meskipun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan selalu mempercayakan tugas ini kepada adik-adik, yaitu untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita, agar kita menjadi anak yang setia di hadapan Tuhan. Gimana sih caranya menjadi anak yang setia? Yaitu dengan rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin ikut himpah, dan menolong orang-orang di sekitar adik-adik. Karena kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Demikian cerita tentang firman Tuhan pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak JJ melalui info online pada minggu hari ini. Nah adik-adik, Kak JJ yakin pasti adik-adik bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan juga cerita hari ini. Nah sebelum kita mulai membaca Alkitab dan mendengarkan cerita hari ini, Kak JJ mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya dulu nih. Alkitabnya udah siap belum? Kak JJ udah siap nih Alkitabnya. Nah, adik-adik yang Alkitabnya belum disiapkan, yuk disiapin dulu yuk. Minta bantuan sama orang tua ataupun yang mendampingi sekarang ya. Oke, kalau udah duduk lagi yang manis, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari tidur kami semalam hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa suatu kurang apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berikanlah kami sukacita pada saat ini, sehingga apa yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Nah adik-adik dicari dulu ya Markus 1 ayat 16 sampai 20. Boleh minta bantuan mama, papa, ataupun yang mendampingi sekarang ya. Oke deh, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Nah adik-adik, sekarang Kak JJ mau tanya, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ya benar, ada 12 adik-adik. Nah dari ke-12 murid Tuhan Yesus itu, adik-adik ada yang tahu nggak namanya siapa aja? Oke, kita belajar sama-sama ya. Nih Kak JJ kasih tahu nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Adik-adik, inilah nama 12 murid Tuhan Yesus. Ada lagunya loh adik-adik. Kita nyanyiin sama-sama ya. Nama murid Tuhan Yesus, Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius,
Yohanes pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Wah, adik-adik suaranya bagus-bagus nih. Nah, adik-adik, di bacaan Alkitab kita tadi juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus dalam perjalanannya di Danau Galilea, dia bertemu dengan Simon Petrus, juga Andreas. Nah, mereka ini sedang menebarkan jala adik-adik. Jala ini digunakan untuk menangkap ikan. Nah, adik-adik, jala itu seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, kegiatan menjala ikan dilakukan oleh para nelayan ya adik-adik. Adik-adik, di bacaan tadi juga Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi penjala manusia. Kira-kira penjala manusia itu apa ya adik-adik? Nah, Kak Jaja kasih tahu nih, penjala manusia itu adalah seseorang yang mengenal Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus, juga selalu ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus adik-adik. Gimana caranya ya Kak Jeje? Pastinya bukan pakai jala yang tadi dong adik-adik, karena kan kita bukan ikan. Nah, Kak Jeje kasih tahu caranya supaya kita menjadi penjala manusia atau murid Tuhan Yesus zaman sekarang. Nah, yang pertama adik-adik harus rajin berdoa dan juga baca Alkitab adik-adik. Kayak gambar berikut ini ya. Lalu adik-adik juga harus rajin mengikuti IMPA online. Terus selain itu adik-adik juga harus berbicara yang sopan dan juga baik kepada orang yang lebih tua ataupun teman-teman adik-adik ya. Yang terakhir, adik-adik juga harus memiliki sikap saling tolong-menolong. Jika ada teman yang jatuh, adik-adik harus segera menolong. Begitupun juga jika ada teman yang sedih, adik-adik harus segera menghibur. Nah, adik-adik, jadi adik-adik jangan takut untuk menjadi penjala manusia atau murid Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik juga harus mau melakukan hal-hal yang Kak Jeje sampaikan tadi, agar adik-adik mampu menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti membantu adik-adik untuk melakukan hal-hal yang tadi. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini udah selesai. Sebelumnya Kak Jeje mau mengajak adik-adik untuk sama-sama mengatakan, aku mampu menjadi murid Tuhan Yesus. Kita sama-sama ngomong itu dalam hitungan yang ketiga ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku mampu menjadi murid Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Semoga adik-adik baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab adik-adik terlebih dahulu. Nah, kalau adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab, yuk kita sama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga Engkau dapat membangunkan kami pada pagi hari ini, dan kami dapat berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca, mendengarkan, dan bercerita tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, agar kami dapat mengerti dan dapat lebih memahami dan dapat lebih fokus pada firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang bersama-sama kami menonton, mendengarkan, membaca firman Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga selalu memberkati mereka, mengasihi dengan kasih sayang-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, sehingga tidak dapat bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berikan mereka selalu kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, waktunya kita membuka Alkitab kita dari
Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Dari Injil Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Markus 1 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Adik-adik, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Yesus, sekarang kakak punya gambar nih. Tapi sebelum kakak menunjukkan gambar, kakak mau tanya, siapa yang ingat dengan 12 murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Nah, kakak punya gambar tentang 12 murid Tuhan Yesus dan tentang cerita firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengar bersama. Yuk kita lihat gambarnya. Ini dia adik-adik ke-12 murid Tuhan Yesus. Kita sebut sama-sama ya. Ada Bapak Simon Petrus, Bapak Andreas, Bapak Yakobus, Bapak Yohanes, Bapak Filipus, Bapak Thomas, Bapak Yakobus, anak, ada ingat adik-adik? Anak Kalveus, Bapak Tadeus, Bapak Simon, Bapak Matius, Bapak Bartolomeus, dan terakhir Bapak Yudas Iskariot. Nah adik-adik, dari ke-12 murid ini, dalam cerita firman Tuhan kita yang barusan kita baca dan kita dengar, siapa ya keempat murid? Pertama, Tuhan Yesus. Ada siapa yo? Ada Bapak Simon, Bapak Andreas, Bapak Yakobus, dan Bapak Yohanes. Kira-kira mereka bekerja apa ya sebelum menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, mereka bekerja sebagai penjala ikan dan menjadi penjala manusia setelah menjadi murid Tuhan Yesus. Kenapa ya Bapak Simon, Bapak Andreas, Bapak Yakobus, dan Bapak Yohanes mau ikut Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia? Nah adik-adik, di gambar dan di slide terakhir ada pertanyaan untuk adik-adik. Kira-kira kenapa ya Bapak Simon, Bapak Andreas, Bapak Yohanes, dan Bapak Yakobus mau menjadi penjala manusia? Penjala manusia itu apa ya? Penjala manusia sama saja menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kenapa mereka mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Karena mereka mau bercerita tentang kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk sekarang kira-kira siapa ya yang bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Kita semua bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bisa om, bisa papa, bisa mama, bisa tante, bisa kakak, dan juga teman-teman kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sayang dengan kita semua. Nah, karena Tuhan Yesus sudah sayang dengan kita dan kita telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Adik-adik, yang harus kita lakukan adalah kita harus peduli dengan sesama kita. Seperti menanyakan apabila teman kita, om, tante, papa, mama, dan kakak membutuhkan pertolongan. Kita harus menolong mereka dan dengan sukacita kita harus membantu mereka. Nah adik-adik, kita juga tidak boleh menyimpan marah kita. Kita harus saling memaafkan dengan teman-teman kita dan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik, kita harus peduli dengan lingkungan kita. Nah, siapa yang di sini yang suka jajan permen, jajan ciki, atau jajan minum-minuman, tapi sampahnya dibuang sembarangan? Itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus membuang sampah itu di tempat sampah. Kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita seperti tanaman. Siapa yang di sini tempatnya atau rumahnya terdapat tanaman?
kita harus sering menyiramnya juga adik-adik. Karena dengan begitu tanaman yang ada di rumah kita juga merasakan kasih sayang Tuhan yang barusan saja kita siram tanamannya. Nah adik-adik, jangan lupa juga untuk selalu mengajak orang-orang sekitar kita untuk berdoa serta membaca firman Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus selalu ingat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Nah, kenapa kita harus melakukan itu semua adik-adik? Adalah untuk merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari belajar, bermain, dan apa saja yang kita lakukan. Adik-adik, karena kita sudah suka menolong, kita juga suka memaafkan, sering berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga peduli dengan lingkungan kita tidak boleh sombong adik-adik terhadap teman-teman dan orang-orang di sekitar. Kita tetap harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah menjadi adik-adik yang peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan kita pada hari ini, yuk kakak mau ajak kita sama-sama bernyanyi tentang murid Tuhan Yesus. Adik-adik, ada yang hafal lagu naik ke puncak gunung gak? Nah, kita buat liriknya menjadi murid Tuhan Yesus. Nanti kakak kasih contoh pertama, habis itu adik-adik dan kita semua ikutin ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi 12 murid Tuhan Yesus dengan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah adik-adik, kakak kasih contoh ya. Adik-adik perhatikan nama-namanya dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Nama murid Tuhan Yesus: Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Nah adik-adik, kita ulang bernyanyi dengan nyanyi bersama-sama, tapi adik-adik harus menunjuk nama dari ke-12 murid Tuhan Yesus ketika disebut sambil bernyanyi. Yuk kita nyanyi sama-sama. Nama murid Tuhan Yesus: Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Adik-adik. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab berbentuk ikan dari kertas origami. Kalian siapin dulu ya bahan dan alatnya. Bahan yang kita perlukan adalah kertas origami, spidol, dan lem kertas. Pertama kita ambil origaminya, terus kita lipat jadi segitiga kayak gini. Kalau udah dilipat, kita buka segitiganya, terus kita bikin bentuk layang-layang kayak gini ya. Di sisi sininya juga sama. Kalau udah begini, kita lem deh.
Terus yang atas ujungnya kita lipat ke tengah kayak gini. Ini juga dilem. Terus kita lem juga pinggir-pinggirnya. Terus kita lipat dua deh. Kalau udah kayak gini, kita lipat ujungnya ke dalam. Kayak gini. Terus habis itu kita dekorasi deh. Kayak bikin mata atau bikin mulut. Aku contohin ya. Nah, kalau jadi kayak gini, kita bisa pakai ini buat jadi pembatas Alkitab. Selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik untuk membuat prakarya tentang 12 murid Tuhan Yesus. Kita simak alat dan bahan yang dibutuhkan dan cara membuatnya yuk. Alat dan bahannya, kita butuh 15 stik es krim. Lalu untuk menggambar, Kak Ica sediakan spidol. Kalau adik-adik tidak punya spidol, boleh pakai pensil warna. Nah, ini akan dilem menggunakan lem fox seperti ini, atau adik-adik kalau punya lem bakar, boleh pakai lem bakar. Kak Ica mau pakai lem bakar kali ini. Langkah pertama, kita pisahkan dulu 12 stik es krim, lalu kita gambar orang. Di sini Kak Ica mau buat seperti ini. Lalu jangan lupa mata, hidung, dan mulut. Nah, di sini Kak Ica mau tulis Simon Petrus. Lalu diwarna bagian ininya. Kita akan membuat 12 murid Tuhan Yesus. Jadi 12 stik es krim ini kita akan tulis 12 murid Tuhan Yesus. Adik-adik bisa teruskan sampai 12 ya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk nama 12 murid Tuhan Yesus, adik-adik bisa lihat di Markus 3 ayat 13 sampai 19. Sekarang saatnya kita tempel semua stik es krim. Yang pertama, tempel dulu bagian ini. Ini untuk tempat stik es krim yang 12 namanya. Ini untuk tangkainya, untuk pegangannya. Hati-hati ya kalau mau menggunakan lem ini, lem bakar ini karena panas. Lalu kita tempel. Tempel sampai ujung.
Nah, setelah sudah ditempel semua akan menjadi seperti ini. Demikian aktivitas kita minggu ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, oma, opa, om, tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah.
Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik sudah diberikan persembahannya tadi? Sudah dimasukkan ke dalam amplop? Oke, kalau sudah, sekarang persembahan yang tadi kita berikan mau kita doakan sama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya berguna bagi pelayanan Tuhan melalui gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai.
Tapi adik-adik tetap semangat kan memuji nama Tuhan. Semangat terus dong Kak Vina. Nah gitu, tetap semangat ya. Kalau tetap semangat, yuk adik-adik kita berdiri dan kita bernyanyi pakai gerakan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus, mengucapkan terima kasih kalau pagi hari ini ibadah kami boleh selesai dengan baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan mau pakai kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh berjumpa lagi di ibadah IMPA minggu depan yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, seperti biasa kakak KPAS mau mengingatkan kepada adik-adik semua tetap selalu menjaga kesehatan. Yang paling penting tetap menjaga selalu kesehatan. Nah adik-adik yang mau pergi keluar jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak. Nah kalau adik-adik pulang juga cuci tangan ya, jangan lupa cuci tangan yang bersih. Mama papa juga kalau kita dari luar jangan lupa mencuci tangan. Pokoknya adik-adik sama keluarga adik-adik tetap selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke deh adik-adik, kalau gitu ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.